Teman-teman pernah nggak sih berpikir gini, mungkin aja nih waktu dulu kita itu pernah memikirkan sesuatu yang terjadi hari ini. Yaps. Ternyata teman-teman, pikiran kita yang dulu itu menentukan kita yang sekarang loh. Jadi pikiran kita yang dulu itu kayak gimana sih? Isi hati kita yang dulu itu kayak gimana sih? Kemudian keyakinan kita pada saat zaman dulu untuk meraih apa yang kita inginkan saat ini tuh yakin atau enggak. Ternyata pengalaman aku ada beberapa keinginan atau harapan ataupun pikiran yang aku yakini dulu itu dan ternyata terjadi ya teman-teman. Kayak misalnya pengen banget punya kendaraan pribadi gitu ya, kendaraan yang nyaman, pengen banget punya asisten rumah tangga yang sehati, sejalan gitu ya, yang baik gitu, yang nggak perlu kita mengatakannya tapi dia ngerti gitu ya. Dulu aku pernah ngebayangin kayak gitu dan ternyata terjadi teman-teman. Yaps. Kenapa sih pikiran itu sangat berpengaruh? Keyakinan kita itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi hati-hati, untuk pikiran saat ini juga menentukan kita di masa yang akan datang teman-teman. Jadi pikiran kita, isi hati kita, doa kita, harapan kita, dan kepercayaan kita juga mempengaruhi kita di masa depan. Yaps, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Yang udah subscribe, makasih banget. Yang belum subscribe, semoga bisa subscribe ya, biar aku makin semangat bikin kontennya. Oke teman-teman, berhubungan sama pikiran, kepercayaan, berhubungan juga sama yang namanya doa kita itu dikabul. Ciri-ciri doa dikabul itu seperti apa? Yang pertama adalah yakin teman-teman, trust me, trust to Allah, percaya sama Allah, percaya bahwa apa yang kita doakan itu, apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan teman-teman, itu ternyata sampai sama Allah. Gak pernah Allah nggak mendengarkan hambanya teman-teman. Jadi doa kita itu Allah dengar kok, cuma ada jalan yang berbeda-beda. Ada yang langsung dikabul, kayak mulus aja gitu jalannya ya, pengen jodoh yang seiman, pengen jodoh yang ganteng, yang cantik gitu ya, yang baik, Allah berikan gitu ya dengan mudahnya. Tapi ada juga doa yang memang belum terkabul nih keinginan kita, tapi Allah ganti dengan terhindarnya musibah dalam diri kita. Tanpa kita sadari nih, misalnya akan terjadi musibah di dalam pada diri kita sendiri misalnya gitu. Tapi karena kita sering berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, maka Allah gantilah musibah itu dengan menghilang di dalam kehidupan kita. Jadi nggak terjadi nih dalam diri kita gitu teman-teman. Atau ada juga doanya itu dikumpulin dulu nih sama Allah gitu ya, dikumpulin dulu sampai pahalanya menggunung, dan tentunya itu akan dipanen nanti di akhirat. Jadi gak ada doa yang sia-sia teman-teman, tergantung itu kepercayaan teman-teman. Bukankah ada suatu ayat yang mengatakan Allah itu menurut prasangka hambanya? Jadi itu benar banget teman-teman, dan itu kejadian. Dulu aku percaya itu akan terjadi, dan yips, sekarang terjadilah gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran teman-teman, jangan sih negative thinking gitu ya, jangan sampai kita itu pesimis, jangan sampai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena yaitu rezeki kita berbeda. Setiap makhluk itu adalah makhluk yang unik, nggak akan sama. Yang kembar identik pun pasti ada bedanya teman-teman. Jadi jangan ya gitu, membanding-bandingkan kepada nikmat orang lain. Nah, udah nih ciri-cirinya itu yang tadi ya, yakin teman-teman. Terus apa lagi sih biar doa kita itu mudah? Tanda-tandanya apa sih doa kita akan dikabul? Itu teman-teman, high vibration, atau mengharap
itu akan terjadi, dan kita siap akan menerima sebuah keajaiban, sebuah doa kita yang selama ini kita panjatin itu akan datang kepada diri kita, akan OTW gitu ya. Jadi kita siapin nih diri kita udah siap belum, kita udah mampu belum untuk mendapatkan amanah itu gitu teman-teman. Jadi persiapkan diri, perbaiki diri, dan jangan lupa semakin mendekat sama Allah, kemudian semakin yakin, jangan sampai ya itu menyakiti hati orang lain, jangan sampai Allah murka gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin nih kita hindari hal-hal yang membuat Allah tidak suka atau berbuat dosa. Memang tidak mudah, tapi kalau kita niat, kalau kita mampu, insya Allah semua ujian itu, semua godaan itu insya Allah akan kita hadapi dengan baik teman-teman. Terus apa lagi sih biar tanda-tanda doa kita itu terkabul teman-teman? Ternyata ada suatu amalan yang sering banget aku sharing sama teman-teman, yaitu sholawat teman-teman. Sholawatin terus, entah itu sedang bekerja, entah itu sedang di perjalanan, pokoknya lisan kita itu tidak berhenti untuk bersolawat. Karena satu kali bersolawat, Allah hapuskan dosa kita, Allah berikan 10 kebaikan, mengangkat derajat, dan doanya mudah dikabul teman-teman melalui perantara Rasulullah. Dan ada lagi teman-teman, tanda-tanda doa akan terkabul adalah kita semakin sering memberi kepada orang lain tanpa beban ya. Jadi kita itu memberi tapi kita hatinya senang gitu ya, bisa berbagi kepada orang lain walaupun nggak banyak, walaupun ya semampunya kita, tapi kalau ikhlas itu lebih baik teman-teman. Jadi semakin sering kita memberi, entah itu dari segi harta, entah itu dari tenaga, entah itu dari ilmu, entah itu dari mungkin hanya senyuman aja, juga kan sedekah ya. Jadi sedekah makin banyak makin bagus. Sedekah yang semakin kita senang berbagi pada orang lain, maka semakin mudah doa kita diijabah Allah teman-teman. Berarti kan kita mampu ya, mampu membahagiakan diri sendiri, mampu membahagiakan orang lain gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sedekah membuat kita miskin, nggak ada ya. Yang ada sebaliknya, sedekah itu membuat kita kaya hati, kaya apalagi hatinya tenang gitu ya teman-teman. Karena yang paling berharga itu sebenarnya tidak hanya harta melulu ya, ternyata hati yang tenang, pikiran yang tenang, itulah yang nikmat yang sebenar-benarnya teman-teman. Percuma ya mobilnya bagus, uangnya banyak, teman-temannya banyak, tapi di dalam pikirannya itu mumet gitu, pikirannya itu nggak tenang gitu ya, sedih, kecewa, kadang kesel, kadang gemes gitu kan. Nggak enak ya punya pikiran atau hati kayak gitu. Jadi ternyata teman-teman ada segumpal darah yang jika itu baik, maka semuanya akan baik. Apakah itu? Itu adalah hati teman-teman. Makanya hatinya itu dibersihin dulu. Jangan iri dengki, jangan menjadi jiwa yang pendendam. Misalnya ada orang yang menyakiti kita nih, ya udah kita maafin aja, kita ikhlasin aja, walaupun di dalam pikiran masih keingetan ya, itu sih wajar, tapi belajar memaafkan itu lebih baik teman-teman. Bukan untuk orang yang kita maafin, tapi untuk diri kita sendiri, bahwa itu hati menjadi tenang, hati menjadi damai, gak melulu kepikiran gitu teman-teman. Jadi berdoa, kemudian kita yakin, kemudian ditambah dengan sholawat, kemudian ditambah lagi dengan sedekah, dan ditambah lagi dengan hati yang bersih, insya Allah doa kamu itu akan OTW di kehidupan kamu. Siap-siap ya.
Oke teman-teman, makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.